Allahu 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 Allah Allahu Allah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Puji dan syukur pada hari yang mulia ini, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubudiyah kepadanya, untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita semua, yakni ibadah salat Jumat pada hari Jumat yang mulia ini. Salam dan salam kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian yang telah menunjuk kita pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengku-tengku, abi-abi, urusi dan tuan ban Bandung, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita, ada di antara kita yang Allah berikan kepada mereka nikmat kekuasaan, dan ada pula di antara kita Allah titipkan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada di antara kita yang Allah titipkan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia ataupun ilmu pengetahuan agama. Namun semua itu bukanlah penyebab orang tersebut menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekuasaan, kekayaan dan ilmu pengetahuan, jika tidak dimanfaatkan sebagaimana yang Allah perintahkan, maka sungguh kekuasaan, kekayaan dan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita bukanlah membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akan membuat kita
jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kita tidak akan pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi kita akan menjadi orang yang hina, orang yang mendapatkan laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hari ini dengan nyata kita lihat berapa banyak orang yang memiliki kekuasaan, tapi dengan kekuasaan itu dia tidak mampu melepaskan dirinya daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memiliki kekuasaan, begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dia ambil dan dia keluarkan, membuat orang yang dipimpinnya hidup dalam keadaan menderita, membuat orang yang dipimpin olehnya hidup di dalam kemiskinan, membuat orang yang dipimpin olehnya hidup di dalam penzaliman oleh orang yang memiliki kekuasaan. Seandainya mereka yang memiliki kuasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang pertama mulia di atas permukaan dunia ini adalah Fir'aun dan Namrud. Dia yang memiliki kekuasaan, dia yang memiliki kekuatan, tapi karena dia bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini tidak ada seorang manusia pun, jangankan Islam, orang kafir sendiri tidak mau memakai nama dengan nama Fir'aun laknatillah. Seandainya hari ini kita katakan bahwa orang yang memiliki kekayaan, orang yang kaya di antara kita, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahwasanya orang kaya yang pertama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Qarun, yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi Qarun beserta hartanya ditelan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada pemahaman di dalam pemikiran manusia, setiap manusia mendapatkan harta kekayaan di bumi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa itu adalah harta Qarun. Qarun orang yang kaya, kekayaannya luar biasa, tapi Qarun adalah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Saking hinanya Qarun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan dan Qarun sendiri ditelan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini kita tidak mengetahui di mana jejak Qarun dan hartanya. Ternyata kekayaan tidak menjamin orang tersebut mendapat posisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berapa banyak orang yang memiliki kekayaan, dia tidak mampu membebaskan dirinya dengan kekayaannya itu daripada neraka jahanam, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di dalam sejarah, bahkan kita lihat di dalam kehidupan kita hari ini, berapa banyak orang yang kaya tapi fakir miskin dan anak yatim yang hidup di sekeliling rumahnya, tidur di tengah-tengah teriknya matahari. Jika hujan, mereka tidur di bawah hujan. Bahkan mereka kadang-kadang tidak makan siang dan malam. Si kaya dengan tersenyum makan makanan yang mewah, tidur di tempat yang mewah, sementara fakir miskin di sekelilingnya hidup di dalam penderitaan. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang kaya tersebut adalah orang yang ghurur, orang yang menipu dirinya sendiri. Dia tidak sadar bahwa kekayaannya itu membawa dia bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu
sekelilingnya. Dia biarkan mereka hidup sengsara, dia biarkan mereka dalam kelaparan, seakan-akan harta yang dia miliki, yang ada pada dirinya itu adalah miliknya, padahal harta yang ada padanya itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan miliknya. Dia tidak mau menunaikan perintah Allah, dia tidak mau memberikan hak mereka, seolah-olah dengan harta kekayaan itu dia akan mampu melaksanakan seluruh keinginannya di permukaan bumi ini. Ini merupakan orang kaya yang gurur, orang kaya yang tertipu, orang kaya yang menipu dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang Allah berikan akan mendekatkan kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala jika kekayaan itu tidak pernah kita pergunakan pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari Idul Adha atau yang disebut dengan Idul Qurban. Maka kita akan melihat bahkan rata kampung wadah dia semua berkepegah legacy dengku menurunkan kalinya kurban. Orang yang nak mendaftar sangat sedikit. Saya bertanya, orang kaya di kampung Anda adakah berkurang? Tidak, malah bertambah. Utamah dengku. Tapi alasan mereka kurang duit hari ini karena pengaruh daripada Covid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya banyak di antara orang-orang yang Allah titipkan harta mulai berkilah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi biarlah mereka bermain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada mereka yang dengan titipan harta kekayaan mereka akan menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan berperang dengan mereka. Hati-hati. Kekayaan tidak akan menjamin orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di antara kita Allah berikan ilmu pengetahuan. Apakah dengan pengetahuan itu akan membuat orang tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jaminan. Seandainya orang yang memiliki ilmu pengetahuan, mereka lah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada hari ini Haman merupakan orang yang pertama paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haman adalah arsitektur paling ulu daripada Fir'aun laknatillah. Tidak ada satupun yang mampu membuat bangunan sebagaimana yang telah dibangun oleh Haman laknatillah. Bangunan yang dibuat begitu megah. Kita lihat di negeri Mesir bagaimana bangunan yang dibangun oleh Haman. Demikian megahnya piramida itu dan menjadi peradaban tertua di dunia, menjadi peradaban tertua di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun arsitektur yang ahli hari ini yang memiliki kejeniusan akal mereka mampu membangun piramida sebagaimana telah dibangun oleh Haman. Haman itu orang yang cerdas. Haman itu memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tapi lagi-lagi ilmu pengetahuan itu tidak mampu menjamin manusia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang menyebabkan manusia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa.
Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbagai macam jenis bangsa, berbagai macam jenis suku. Kalian beranak pinak di atas bumiku, kalian berketurunan di atas bumiku ini. Tidak ada tujuan lain aku menciptakan kalian lita'arafu, supaya kalian itu saling mengenal. Namun berbagai macam suku bangsa, biarpun di mata manusia ada bangsa yang mulia, ada bangsa yang hina pada pandangan manusia, kemudian ada suku yang baik, ada suku yang tidak baik pada manusia. Tapi ingat kata Allah, orang yang mulia di hadapanku bukanlah orang kaya, orang yang mulia di hadapanku bukanlah si yang punya penguasa, orang yang kaya di hadapanku bukanlah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, tapi orang yang mulia kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya mereka yang mulia di hadapanku, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling takwa, mereka yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak takut kepada pimpinannya, mereka tidak takut kepada atasannya ketika dia hendak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun apa yang ingin dia laksanakan bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pimpinannya, tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah takut. Yang dia takuti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang kaya yang berkurban, apakah kurbannya yang besar dia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kurbannya yang paling baik dia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Habil ditanyakan oleh Qabil, kenapa kurbanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kurbanku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Habil menjawab, qala innama yaqbalullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal minal muttaqin, daripada orang-orang yang takut kepadanya. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang takut hanya kepadanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah menerima amal orang yang beramal karena ingin disanjung-sanjung, orang beramal karena takut kepada pimpinannya, orang beramal agar dilihat oleh orang lain, orang beramal yang di dalam hatinya tertanam sifat dia, maka Allah tidak akan pernah menerimanya, dan orang tersebut tidak akan pernah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang menjamin kemuliaan adalah sebesar mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kekuasaan yang tinggi, jabatan yang Allah titipkan, harta kekayaan yang Allah singgahkan kepada kita, ilmu pengetahuan yang Allah berikan di dalam diri kita, tidak akan pernah menjamin kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah menjamin kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang membuat kita mulia, yang membuat kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah ketakwaan kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang takut hanya kepada Allah, sehingga setiap kita melaksanakan salat, bertambah dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salat yang kita kerjakan bertambah dekat kita dengan Allah. Allah akan mengampuni dosa kita. Kita memohon kepada Allah, janganlah dengan salat itu bertambah jauh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah dekat kita dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika salat akan menjauhkan kita di sisi Allah, jika salat mendekatkan kita dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah apa lagi yang akan kita kerjakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga kita semua selalu berada di dalam petunjuk-Nya.
Semoga kita semua selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.